Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du, bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang cara menentukan judul sebuah penelitian. Sebagaimana kita ketahui, judul merupakan cerminan dari isi keseluruhan karya ilmiah. Atau dalam pendapat lain, judul merupakan format kesimpulan isi dari seluruh penelitian. Artinya, dengan kita membaca sebuah judul penelitian, kita sudah bisa melihat bagaimana arah dan isi dari sebuah penelitian yang akan dilakukan. Baik, kita lanjutkan. Kriteria judul penelitian yang baik. Yang pertama, sebuah judul itu harus menarik. Karena dengan menariknya sebuah judul akan menjadi daya tarik bagi pembaca untuk membaca penelitian yang akan kita lakukan atau hasil penelitian yang sudah kita lakukan. Kemudian yang kedua, judul itu harus baru. Artinya judul itu adalah penelitian yang terbaru. Misalnya, kalau kita meneliti undang-undang, hari ini kita berada di tahun 2021, maka setidak-tidaknya undang-undang yang kita teliti adalah undang-undang mungkin yang disahkan tahun 2021. Begitu juga dengan putusan. Jika kita meneliti putusan, maka mungkin putusan-putusan terbaru, putusan tahun 2021. Atau mungkin isu-isu terbaru, ya. Misalnya hari ini ada isu terbaru dalam undang-undang pidana, dalam undang-undang perdata, dalam undang-undang tata negara, maka itu bisa dijadikan sebuah penelitian. Maka itu alangkah lebih baiknya, karena dia isu-isu terbaru, tidak isu-isu yang lama, bukan isu-isu yang sudah mungkin kita katakan tidak menarik lagi seperti itu. Kemudian yang ketiga, kriteria judul yang baik itu adalah relevan. Artinya kalau kita prodinya tata negara, ya yang diteliti adalah aturan-aturan yang berhubungan dengan tata negara. Kalau jurusan kita ahwalus sahsiyah, hukum keluarga, maka penelitian kita mengarah kepada hukum keluarga. Itu yang dimaksud dengan relevan. Kemudian tidak kalah pentingnya lagi, judul penelitian itu singkat, padat, dan jelas. Ada yang mengatakan minimal judul itu terdiri dari 5 kata dan maksimal sebanyak 15 kata. Ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan lagi. Berikut ini kita akan melihat juga kriteria daripada judul yang tidak baik. Yang pertama, judul yang tidak baik atau yang kurang baik itu adalah terlalu singkat, ya. Dalam arti kata yang sudah dijelaskan lagi, kurang dari 5 kata, ya, terlalu singkat. Kemudian adanya kalimat tanya, ya. Judul itu tidak boleh adanya kalimat tanya. Bagaimana, mengapa, apa, ya, dan yang lain-lain. Kemudian judul itu tidak boleh bersifat umum. Ya, tidak boleh bersifat umum. Karena ketika sebuah judul dia bersifat umum, nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang timbul. Kemudian judul tidak boleh terlalu panjang, ya. Tadi dikatakan bahwa minimal 5 kata, maksimal 15 kata, mungkin lebih daripada 15 kata. Bisa 20 kata atau 25 kata, ya. Itu kurang baik sebenarnya. Kemudian judul tidak boleh menggunakan kata majas, kiasan, atau sesuatu yang mungkin sifatnya lucu seperti itu, ya. Baik, kita lanjutkan. Kita lihat berikut ini adalah contoh judul-judul penelitian yang baik. Yang pertama, analisis, ya, putusan pengadilan agama. Misalnya kita rahasiakan, ya. Analisis putusan pengadilan agama nomor tentang isbat nikah poligami. Judul ini menarik. Kenapa? Biasanya banyak orang meneliti itu tentang isbat nikah, ya.
Ini ada pula putusan tentang isbat nikah poligami. Ini termasuk judul yang menarik. Kemudian contoh yang kedua, analisis pasal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Nah, ini adalah undang-undang terbaru ya. Jadi menarik untuk kita lakukan sebuah penelitian. Kemudian contoh yang ketiga, efektivitas peranan BPD di desa, misalnya Wonosari tahun 2021. Singkat tapi jelas, seperti itu. Kita lanjutkan lagi. Berikut ini contoh judul-judul yang kurang menarik ya. Contohnya satu, teori hukum tata negara ya. Teori hukum tata negara ya. Terlalu singkat, hanya 3 kalimat saja. Yang kedua, bagaimana konsep kekuasaan menurut Montesquieu? Ini ada kalimat tanya ya. Judul kalau kalimat tanya itu kurang baik ya. Kemudian yang ketiga, ada judul yang juga kurang baik ya. Analisis putusan pengadilan negeri tentang penipuan ya. Jadi sifatnya umum. Ini pengadilan negeri mana kan gitu. Perlu diperjelas lagi. Jadi dia tidak boleh bersifat umum sehingga menimbulkan pertanyaan orang. Kemudian yang ketiga, analisis pendapat Montesquieu tentang teori kekuasaan, yaitu teori trias politica dalam kurung eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta penerapannya di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten di Indonesia. Nah, ini judul ini terlalu panjang ya, judulnya terlalu panjang ya, mungkin lebih daripada 15 kata ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ya. 22 antara 23, terlalu panjang. Jadi judul yang terlalu panjang itu tidak baik. Kemudian yang kelima, ini seperti yang saya jelaskan tadi, bagaimana konsep kekuasaan menurut Montesquieu, sudah tadi ya. Kita lanjutkan lagi. Contoh yang keenam ya, analisis putusan pengadilan misalnya Pengadilan Negeri Bengkalis ini misalnya ya, tentang ringan tangan ya. Ringan tangan ini kan sebenarnya kiasan ya, yaitu orang panjang tangan atau mencuri. Maka sebuah judul tidak boleh dibuat seperti itu. Analisis putusan Pengadilan Negeri Bengkalis misalnya tentang pencurian ya, tidak perlu kita buat di situ ringan tangan. Maka itu tak baik judul seperti itu. Kemudian yang ketujuh, judul itu tidak boleh nyeleneh atau lucu ya, atau lebay ya. Mungkin kita banyak melihat ya di media-media ya, kita membaca judul-judul yang lucu gitu. Contohnya hukum mencuri hatimu ditinjau menurut KUHP pidana ya. Itu judul-judul yang lucu. Dan karena itu seperti saya jelaskan tadi, judul itu singkat, padat dan jelas ya. Kemudian dia tidak bersifat umum, tidak adanya tanda tanya yang seperti sudah kita jelaskan lagi. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini bermanfaat untuk kita semua, sehingga kita dalam menentukan atau memilih judul sebuah penelitian memang benar-benar judul yang singkat, padat, kemudian berisi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.